Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Rofiko dengan NIM 2104011110109. Video kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, yakni video yang menyajikan hasil wawancara saya dengan 3 narasumber dengan tema pengamalan Pancasila sila ketiga dan sila keempat di kalangan santriwati Al-Amin Prenduan. Silakan menyaksikan. Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan merupakan salah satu pondok pesantren terkemuka di Indonesia dengan sejarahnya yang panjang, mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan Indonesia secara umum dan Madura secara khusus, baik di bidang dakwah maupun pendidikan. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Amin. Hasil wawancara saya dengan Ustazah Siti Soleha Esos sebagai alumni TMI Al-Amin Prenduan tahun 2017, juga alumni IDIA Al-Amin Prenduan tahun 2021, sekaligus Ustazah pengabdian di TMI Al-Amin Prenduan selama 4 tahun. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya maaf Ustazah Soleha, saya mengganggu waktunya. Tidak masalah, dengan senang hati. Saya di sini akan mewawancarai Ustazah Soleha mengenai pengamalan Pancasila sila ketiga dan sila keempat di kalangan santriwati Al-Amin. Memilih Ustazah Soleha sebagai narasumber karena saya yakin Ustazah Soleha bisa memberikan gambaran luasnya dan secara lengkapnya, karena Ustazah Soleha memiliki pengalaman untuk menyantri, untuk menjadi santri selama 4 tahun dan juga 4 tahun juga menjalani masa pengabdian sebagai ustazah dan juga sekaligus sebagai santriwati juga. Jadi kalau digabungin kan sudah 8 tahun dari usianya ustazah sekarang sudah menjalani hidup di Al-Amin dengan begitu lamanya. Nah, sekarang saya akan mulai pertanyaannya. Pertama, Baik. bagaimana gambaran persatuan antara santriwati Al-Amin Prenduan? Gambaran bagaimana santriwati Al-Amin Prenduan. Oke, kita melihat bagaimana persatuan santriwati menurut Pancasila ketiga. Jadi kita di sini melihat bagaimana santriwati tersebut dari berbagai segregasi atau berbagai perbedaan, berbagai batasan, kita satukan melalui ukhuwah Islamiyah skala nasional. Begitu. Kita melihat banyak sekali santriwati yang berbagai daerah dengan suku yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan ras yang berbeda, bagaimana mereka bisa menyatukan pikiran, yakni dengan cara menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi pondok tersebut melakukan sistem random, kita ambil secara acak, kemudian kita satukan, misal seperti kamar, ruangan, begitu. Kita kelompokkan mereka dari berbagai daerah yang berbeda. Kenapa? Agar mereka mengenali karakter Kalimantan dengan karakter Madura seperti apa. Kemudian akhirnya mereka bisa memahami dan mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Selain itu kita kenalkan juga dengan organisasi. Nah, dari organisasi tersebut, ukhuwah Islamiyah dapat terkokohkan. Mereka bisa menyusun organizing dengan baik, mereka menyusun struktural kepemimpinan dengan baik, kemudian mereka bagaimana mengatur kelompoknya yang berbeda tersebut untuk menyatukan tujuan mereka. Bagaimana Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan dalam mendukung perwujudan
terciptanya persatuan ini? Jadi Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan tersebut mengadakan berbagai sistem yang kita lakukan bersama, kita ciptakan bersama, kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan agar dapat diterima oleh semua kalangan. Event yang kita gunakan, event yang kita laksanakan tersebut secara berkala, baik secara internal ataupun eksternal ataupun universal, begitu. Pertama, kita jelaskan pertama yang internal itu seperti event satu lembaga, baik ekskul ataupun secara formal, baik secara internal ataupun universal. Dari internal tersebut, kita satukan berbagai event satu lembaga yang di dalamnya mencakup berbagai kegiatan seperti lomba-lomba, kemudian organisasi kecil seperti organisasi kelas, kemudian organisasi ekstrakurikuler, kemudian ada perayaan, kita laksanakan perangkatan seperti itu. Kemudian secara universal kita satukan event kita tiga lembaga menjadi satu. Misal Gebyar Idul Adha. Nah, Gebyar tersebut kita laksanakan secara berkala juga, setiap tahun kita laksanakan. Kemudian bagaimana caranya agar tiga lembaga tersebut dapat melaksanakan satu event tersebut dengan lancar dan baik. Begitu. Misal, kita adakan panggung seni, begitu. Kita ambil dari 10 orang lembaga tahfidz, 10 orang lembaga TMI, kemudian 10 orang lembaga IDIA. Kita minta tiga lembaga tersebut untuk manggung bersama, gitu. Kemudian kita lihat bagaimana mereka bisa melaksanakan event tersebut dengan penuh sensasional, begitu. Ada satu kelompok di mana kita lihat kesatuan santri itu bisa menyatu dengan baik, yakni kelompok kamar. Kelompok kamar tersebut terdiri dari suku Madura, suku Kalimantan, suku Sulawesi, Flores, dan lain sebagainya dalam skala nasional juga. Nah, dari itu kita melihat bagaimana caranya agar ras Kalimantan memahami ras Madura, bagaimana caranya agar ras Flores memahami ras Jawa, begitu. Dari situ, dari pendidikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, mereka mengetahui cara bersosialisasi dengan warga ras yang berbeda. Setelah mereka mengetahui bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka, akhirnya mereka mulai menguatkan diri atau meyakinkan diri untuk bisa memimpin kelompok tersebut. Salah satunya adalah kita buat satu ketua kamar. Kita pilih satu ketua kamar, akhirnya dialah yang mengkoordinir, dia yang menghandle bagaimana caranya agar kamar ini tetap misal rapi, kemudian bersih, kemudian berbahasa dengan baik, begitu. Dan hal tersebut tidak mudah bagi seorang santri yang baru pertama kali ditunjuk sebagai pemimpin. Karena untuk memimpin tersebut, dia harus tahu bagaimana cara menyelami karakter yang berbeda. Ternyata kalau ras Kalimantan, dia misal ya, agak keras gitu. Jadi bagaimana caranya bisa humble sama orang yang lebih keras, padahal pemimpinnya berkarakter lembut. Kemudian yang ras Madura, kita lihat bagaimana cara anak Madura itu memimpin. Jadi kita lihat satu kamar tersebut mendapatkan layanan dari pemimpin tersebut agar dapat satu pemikiran dan satu tujuan. Seperti itu. Kemudian lebih luas lagi, dari kamar-kamar kita buat satu organisasi angkatan dipimpin oleh salah satu ras yang berbeda juga. Jadi skalanya lebih besar. Satu soft itu bisa mencapai 150 atau bisa sampai 250 santri, begitu.
Oke, jadi beberapa event tersebut yang kita lakukan atau kita laksanakan, bagaimana caranya agar santriwati dapat menyatu antara satu dengan yang lain. Nah, dari event yang pertama atau dari penyatuan kelompok kecil, kelompok kelas. Jadi pertama kelompok kelas, kita lihat berbagai suku juga, bahkan untuk satu meja itu santri dilarang untuk duduk bersama dengan kawan satu lokal, begitu. Jadi dia diminta pindah agar sebangku dengan kawan yang kelas berbeda. Kenapa? Agar bisa saling mengenal. Begitu pula dengan di kamar. Kamar kita lihat mereka sekitar ada 28 santri dengan ras yang berbeda pula, dan mereka tidak diperkenankan untuk berkawan ke dapur, kemudian berkegiatan, beraktivitas lainnya itu hanya dengan teman lokal, gitu. Jadi di sini kita sangat menguatkan ukhuwah Islamiyah ini skala nasional, jangan hanya lokal, gitu. Kemudian event-event lain kita laksanakan seperti acara soft, begitu. Nah, acara soft ini sekitar ada 150 orang sampai 260 orang yang dipimpin dari ras yang mereka pilih, mana yang dianggap sebagai orang bisa memimpin kelompok tersebut, dan seorang pemimpin tersebut yang telah dipilih harus bisa mengkoordinir, memimpin kawan-kawannya sebanyak 260 orang tersebut atau sebanyak 150 orang tersebut dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, dan dia juga harus memiliki cara yang pas bagaimana caranya agar membawa pikir mereka, membawa pergerakan mereka menjadi lebih produktif dengan karakter yang harus dia kenali. Misalkan ya, saya punya anggota ras Riau, ternyata dia karakternya itu di Riau itu bagaimana? Kalau misalkan karakter sosialisasinya harus lebih, begitu. Lebih dalam artian tidak mudah tersinggung, kemudian lebih lepas, begitu. Berbeda dengan ras Jawa yang terkadang kita temukan mereka lebih introvert, gitu. Jadi bagaimana caranya agar dua orang atau beberapa orang lebih tersebut dapat satu pemikiran. Nah, di situ pemimpin memiliki tugas untuk memahami satu sama lain, begitu. Jadi bagaimana cara bersosialisasi dengan orang Madura, lo orangnya kayak gini, jadi kamu yang Kalimantan harus begini-begini. Atau ras Papua orangnya cara berbicaranya juga agak lepas gitu, agak lebih keras gitu. Jadi kamu yang Kepulauan Sumeneb, saya di Raja, gitu. Kamu juga harus lebih sabar gitu. Jangan sama-sama ekstrovert gitu, akhirnya nanti sop ini meledak begitu kan. Jadi harus memahami. Nah, dari situ jika mereka bisa memahami, maka di situ pula mereka bisa membawa. Nah, dari event-event itu pondok pesantren mengadakan lomba-lomba untuk santri yang kita laksanakan di dalam pondok, kemudian kita coba latih mereka di luar pondok. Nah, yang di dalam pondok ini kita coba mereka terlatih bagaimana caranya bisa bergabung dengan adik kelasnya, dengan kakak kelasnya, kemudian bagaimana cara menciptakan desain sesuai dengan yang mereka pilih. Nah, setiap organisasi angkatan ini terkadang memiliki karakter masing-masing. Banyak sekali kita temukan kelas 1 misalnya mereka lebih memilih logo atau simbol soft kami ini khas Jawa begitu. Jadi setiap kali ada acara Pekan Raya Seni, mereka memiliki beberapa bahan untuk dibuat sebagai kostum Jawa. Kemudian berbeda lagi kelas 3 intensif atau kelas 2 SMA itu mereka terkadang lebih memilih kelas Papua gitu. Jadi mereka simbolnya kami agak ini Papua gitu, lebih asik gitu.
Kemudian segala sesuatu yang berbau dengan Papua mereka pelajari, dan setiap kali ada lomba mereka tampilkan sesuai dengan diri tersebut. Ya, mereka belajar, orang yang dari pelosok Sumatera, mereka belajar bagaimana caranya agar bisa berbahasa seperti orang Papua, berbahasa Arab tapi dengan logat Papua begitu. Misal mereka hanya mencoba-coba, itu tidak apa-apa, kita juga bebaskan mereka untuk selalu mencoba, tapi yang tidak lepas dari syariat begitu. Kemudian skala yang lebih besar lagi, kita adakan event 3 lembaga. Misalkan ya Gebiar Idul Adha itu kita laksanakan bagaimana caranya agar 3 lembaga dapat membuat acara Gebiar Idul Adha lebih semarak gitu. Takbir keliling tidak hanya untuk IDIA saja, tapi juga tahfidz, kemudian TMI, kalian satukan begitu. Kalian satukan dalam satu panggung, mau ciri khas seperti apa, misalkan gabungan gitu ya. Gabungan, anak-anak seni pasti tahu bagaimana caranya menyatukan desain nasional tapi secara nampak islami begitu. Kemudian tidak hanya itu, kita juga satukan mereka dalam talk show begitu. Jadi talk show dari berbagai daerah kita buka dalam event-event seperti GTM Award, misal mengadakan talk show. Nah, kemudian berbahasa dan mengenal daerah. Kemudian ada parade konsulat begitu. Jadi tiap-tiap konsulat, tiap-tiap warga lokal memperkenalkan kelompok mereka, masyarakat mereka seperti apa, agar dilihat oleh dunia, seperti ini loh, ini ras Madura seperti ini loh, ras Jawa seperti ini loh, ras Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Seperti itu. Dan event-event tersebut tidak hanya untuk tahu lebih dalam, tapi bagaimana caranya agar bisa melebur, bagaimana caranya agar bisa bercampur, begitu, mengenali dan mengetahui. Oh, kalau misalkan saya tahu ras Kalimantan, nanti saya kalau Kalimantan saya harus bersikap seperti ini. Oh, nanti kalau saya dari Sumatera mau ke Jawa, nanti saya harus bersikap seperti ini. Kemudian Ustazah, kan kita sudah membahas mengenai pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang saya akan beralih ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana pengamalan sila keempat di kalangan santriwati itu? Oke, karena di Al-Amin itu sesuai dengan slogan siap dipimpin dan siap memimpin. Kita bentuk dalam organisasi yang mana setiap organisasi pasti membutuhkan musyawarah sebagai penanganan suatu masalah dan berjalannya suatu program. Nah, di situ setiap kali ada program, setiap kali mau membentuk suatu hukum, kemudian kita mau membentuk suatu event, atau membentuk apapun itu yang akan kita laksanakan ke depannya, pasti kita laksanakan musyawarah. Gitu. Kenapa? Karena dengan musyawarah kita bisa menyatukan pikiran, satu tujuan, satu visi, satu misi. Jadi di pesantren ini kita utamakan musyawarah sebagai suara bersama, bukan suara satu pihak. Gitu. Kemudian disebutkan bahwa santri Al-Amin itu dari berbagai daerah. Nah, ini bagaimana proses musyawarah santriwati untuk mencapai mufakat itu? Kan banyak gitu. Bagaimana proses musyawarah santriwati untuk mencapai mufakat? Oke, mereka memiliki koordinator dari masing-masing kelompok mereka. Nah, dari koordinator tersebut, mereka memilih pengurus, misalkan ya, pengurus SOP atau pengurus angkatan, yang mana nantinya akan diikat di suatu musyawarah. Jadi bukan satu angkatan ikut semua. Mungkin diikutkan semua jika ada informasi yang kita lakukan bersama. Tapi untuk musyawarah tersebut, kita pilih beberapa orang terpercaya untuk bisa musyawarah.
Nah, dari tiap-tiap koordinator tersebut, kita coba membuka pikiran mereka, kira-kira apa gagasan mereka, kemudian bagaimana rencana mereka, planning mereka, begitu. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk menuangkan ide mereka. Setelah itu kita tampung, kemudian kita bicara bersama, kita diskusi. Nah, kemudian dari hasil diskusi tersebut, kita coba satukan rencana. Nah, gitu. Jadi kita buat sistematis dulu, begitu, bukan asal musyawarah gitu ya. Kita buat secara sistematis. Pengennya A, B, C, D, E. Kelompok ini pengennya seperti ini, kita buat di A. Kolaborasi dari kelompok B kita masukkan di rencana A juga. Kira-kira kolaborasinya seperti apa. Jika baik, maka kita laksanakan. Kemudian nanti kita satukan akumulasi hasil musyawarah tersebut, kita masih ajukan dulu pada atasan, begitu. Nah, kita coba tanya pada atasan, pada para majelis nyai. Ada namanya majelis nyai. Majelis nyai ini yang menentukan mana baik, mana tidaknya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita adalah anak-anak yang masih membutuhkan pemikiran orang tua yang telah mengetahui bagaimana kondisi pondok terlebih dahulu. Jika diterima, maka bisa kita melaksanakan tersebut. Gitu. Dari hasil tersebut, kita publikasi pada anak-anak, mereka memiliki pemikiran yang berbeda untuk menangkap informasi tersebut. Begitu. Tapi untuk mencapai suatu pemahaman, kita bicarakan lagi. Kenapa kita memutuskan untuk membuat program seperti ini? Kenapa event kita dirancang seperti ini? Kenapa ke depannya kita harus lebih giat lagi, lebih produktif lagi? Kenapa begitu? Nah, kita berikan pemahaman pada kelompok setelah musyawarah selesai. Gitu. Jadi kita satukan semua anggota kelompok, kita publikasi. Nah, di situ kita coba berikan pemahaman dan kita coba kuatkan jiwa mereka, kuatkan emosional mereka, kemudian kita bangun lagi jiwa-jiwa kepemimpinan. Pastilah setiap hasil musyawarah terkadang ada yang pro, ada yang kontra, begitu kan. Nah, jadi kita sadarkan lagi bahwa setiap kelompok harus mau dipimpin dan kami juga harus siap memimpin, begitu. Bagaimanapun resikonya kita ambil bersama. Nanti kalau misalkan ada yang kurang beres gitu tengah jalan, kita adakan evaluasi mingguan. Gitu. Kira-kira minggu ini kurangnya apa? Kira-kira minggu ini baiknya gimana? Kira-kira apa sih yang salah dari kita? Mungkin dari kita para pemimpin, atau mungkin kurang dukungan dari anggota, seperti itu. Jadi slogan siap memimpin dan siap dipimpin itu tetap kita gunakan bagaimanapun kondisinya dan selalu diingatkan oleh para koordinator. Kemudian Ustazah, soal yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir yaitu apakah terdapat korelasi antara pelaksanaan musyawarah sebagai pengamalan sila apakah terdapat korelasi antara pelaksanaan musyawarah ini sebagai pengamalan sila keempat dengan upaya perwujudan sila ketiga? Oh iya, tentu saja pasti ada korelasi antara perwujudan keduanya, di mana untuk menyatukan suatu hal kita membutuhkan musyawarah. Tanpa musyawarah maka pikiran kita tidak dapat menyatu. Seperti halnya komunikasi, dibutuhkan komunikasi untuk menyatukan pikiran yang berbeda. Bagaimana kita bisa menyatu jika kita tidak menyamakan pemikiran yang bervariasi tersebut, begitu. Maka dari musyawarah itulah kita sampaikan informasi yang ingin kita sampaikan, segala gagasan kita lebih terbuka, kemudian kita terima berbagai banyak ide, kemudian kita satukan dengan baik, akhirnya kita ciptakan suatu sistem yang disepakati secara bersama. Maka dari itu kita bisa bergerak bersama-sama dan bisa memajukan bersama.
Terima kasih Ustazah Soleha atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih kembali. Satu kehormatan dan satu kebanggaan bisa diwawancarai oleh mahasiswi psikologi Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk agar tidak mengganggu jadwal-jadwal Ustazah yang lagi penuh, apalagi Ustazah sudah diterima, subhanallah, sudah diterima S2 di Turki. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, yang sekarang lagi sibuk mempersiapkan kelas bahasa secara online. Ya. Yaudah Ustazah, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah hasil wawancara saya dengan Ustazah Atika Nurin Farida sebagai alumni TMI Alamin Prenduan tahun 2020. Sekaligus beliau telah menjadi guru pengabdian selama 1 tahun di TMI Alamin Prenduan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Ustazah Tika, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancari Ustazah Tika mengenai tema pengamalan Pancasila sila ketiga dan keempat di kalangan santriwati Alamin Prenduan. Saya mewawancari antum ini karena antum kan sudah mondok 4 tahun di Al-Amin dan juga sudah menjalani masa pengabdian jadi ustazah, jadi pengajar di sana selama 1 tahun juga. Jadi saya tertarik untuk mewawancari antum mengenai ini, soalnya antum pastilah sudah paham dengan melaksanakannya langsung selama 4 tahun dan juga mengawasi para anggota selama 1 tahun. Pertanyaan pertama, Ustazah Atika, bagaimana gambaran persatuan antara santriwati Alamin Prenduan yang bisa mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Gambar Alamin kan pondok yang besar ya, jadi santriwatinya atau para peserta didiknya itu udah dari berbagai daerah di Indonesia. Dan selama saya di sana, saya melihat tidak ada masalah dengan hal tersebut. Jadi kita ya nyatu-nyatu aja gitu. Berdasarkan pernyataan Ustazah Atika tadi, berarti kan santriwati itu berasal dari Sabang sampai Merauke kan? Saking besarnya gitu pondoknya. Begitu Ustazah Atika, bagaimana lembaga Al-Amin ini dalam mendukung perwujudan terciptanya persatuan ini? Apa aja yang didukung oleh Al-Amin gitu sehingga sampai terciptanya situasi seperti ini tuh? Kondisi di mana bisa menyatukan anak-anak yang dari Sabang sampai Merauke ini. Banyak sih sebenarnya, tapi mungkin kita mulai dari yang sederhana gitu ya. Jadi kalau ada santri atau santriwati baru itu baru masuk gitu ke pondok, itu biasanya yang setiap kamar daerahnya beda-beda. Jadi kalau yang daerahnya sama, tidak ditempatkan di kamar yang sama gitu. Begitupun di kelas. Jadi kalau satu daerah nggak duduk sebangku gitu. Dan lain-lain. Jadi di setiap kegiatan sebisa mungkin dalam satu kelompok itu daerahnya beda-beda gitu. Jadi itu melatih persatuan. Setelah kita membahas mengenai pengamalan dan gambaran-gambaran sila ketiga yang ada di Al-Amin itu, di Alamin Prenduan, sekarang saya akan beralih ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengamalan sila keempat ini dalam kalangan santriwati? Sila keempat berarti musyawarah ya. Kalau banyak sekali. Jadi setiap kita membuat keputusan biasanya pakainya. Jadi setiap kita mengambil keputusan gitu, kita biasanya diajarkan untuk melalui musyawarah mufakat. Bisa lewat voting atau musyawarah kayak bertukar pendapat itu. Misalnya jadi kayak kalau pemilihan ketua kamar, ketua kelas itu pakainya musyawarah melalui voting gitu.
Dan ini juga bukan cuma diajarkan gitu, jadi juga dicontohin sama para pengasuhnya. Jadi misalkan ketika saya sedang pengabdian itu ya, jadi ketika menempatkan para pengurus ke jabatan yang sesuai itu para pengasuh seperti kiai, nyai juga ikut bermusyawarah bersama kita. Jadi selain mengajarkan, beliau-beliau juga memberi contoh. Gitu. Seperti yang Ustazah sebutkan di awal, telah disinggung bahwa santriwati Al-Amin tuh banyak dari berbagai pulau-pulau dan mereka pasti kapasitasnya banyak banget. Nah, di situ bagaimana proses musyawarah santriwati untuk mencapai mufakat? Yang saya lihat itu biasanya ada 2 model gitu ya. Jadi yang pertama itu pakai yang voting, jadi milih-milih gitu ya. Jadi nanti ketahuan, itu kan masuk musyawarah juga. Yang kedua itu jadi kayak musyawarah berbagi pendapat gitu. Jadi masing-masing mengemukakan pendapatnya gitu. Nanti apa namanya? Nanti yang lain setuju atau enggak. Nah, ini juga enggak langsung selesai gitu satu kali aja. Jadi dimulai dari mungkin ketika kita menempatkan pengurus ya. Jadi anak-anaknya, para calon pengurusnya itu memilih, diberi pilihan gitu. Pengen jadi apa, terus setelah dari anak-anaknya sendiri, para calon pengurusnya biasanya tuh dirundingkan antar teman dulu, baru nanti setelah antar teman itu oleh ketua SOF atau ketua angkatannya itu disetujui seperti apa, nanti baru diajukan lagi ke ustazah. Nah, setelah di ustazah nggak selesai di situ. Jadi setelah di ustazah juga masih dirundingkan lagi, dimusyawarahkan lagi, terus nanti ke para pengasuh begitu. Jadi banyak tahapannya, bukan cuma sekali musyawarahnya. Pertanyaan terakhir ya Ustazah. Setelah kita menyinggung tentang sila ketiga dan sila keempat, jadi apakah terdapat korelasi yang erat antara pelaksanaan musyawarah sebagai pengamalan sila keempat dengan upaya perwujudan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia? Jadi apakah terdapat korelasi? Menurut saya ya, sangat berhubungan. Jadi semakin sering kita bermusyawarah, maka akan semakin terbentuk rasa persatuan di antara kita. Dan ya kan kalau kita musyawarah, kita saling menghargai pendapat, saling ya gitu, intinya paling penting saling menghargai pendapat gitu ya. Jadi semakin sering kita menghargai pendapat, bermusyawarah, maka akan semakin erat persatuan kita. Begitupun persatuan. Kalau persatuan nggak saling menghargai pendapat, nggak akan ada yang namanya persatuan gitu. Terima kasih banyak Ustazah Atika Nurin Farida atas semua jawaban-jawabannya. Yaitu hasil wawancara saya dengan Ustazah Sri Wahyuni sebagai alumni TMI Al-Amin Perenduan tahun 2020 yang sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di IDIA Al-Amin Perenduan sekaligus menjadi guru pengabdian di TMI tahun kedua. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Ustazah Sri Wahyuni di tempat. Saya di sini akan mewawancari Ustazah mengenai tema pengamalan Pancasila, sila ketiga dan sila keempat di kalangan santriwati Al-Amin Perenduan. Mengingat Ustazah Sri Wahyuni telah menjadi santriwati selama 4 tahun di Al-Amin dan juga sekarang dalam masa pengabdian tahun kedua menjadi ustazah sekaligus menjadi santriwati Al-Amin. Ya, jadi saya tertarik untuk mengambil ustazah sebagai narasumber saya. Pertanyaan pertama, bagaimana gambaran persatuan antara santriwati Al-Amin Perenduan? Pertanyaan pertama, bagaimana gambaran persatuan antara santriwati Al-Amin Perenduan? Oke. Saya jawab pertanyaannya Pak Lahur ya. Dari segi gambaran persatuan antara santriwati Al-Amin Perenduan, sebagaimana kita ketahui ya bahwa santri Al-Amin di sini adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya. Mereka dari mana-mana dengan adat yang berbeda, dengan
suku yang berbeda gitu. Nah, kemudian ketika masuk dalam pondok pesantren Al-Amin ini, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persatuannya mereka. Nah, seperti dirangkum dalam di sini ya, tingkatannya dalam Al-Amin di pondok kita ini, santri-santri itu terdiri dari berbagai soft ya. Nah, dari satu soft itu mereka kadang seringkali ada acara-acara yang membutuhkan kerjasama. Nah, jadi mereka ini di sini menghilangkan berbagai macam perbedaan ras, perbedaan golongan tersebut untuk agar supaya bisa memberikan seperti penampilan-penampilan terbaik yang bisa disuguhkan kepada halayak. Nah, juga di sini diadakan juga seperti JKH, para penghafal Al-Quran, di mana di sana semua kelas dimasukkan di sana. Jadi mereka bersatu di sana, tidak memihak atau memilah ini kelas antara satu kelas dengan kelas yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Jadi persatuan yang ada di sini bisalah terbentuk dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah disebutkan oleh Ustazah bahwa santriwati Al-Amin Perenduan itu berasal dari daerah, bermacam-macam daerah, dari Sabang sampai Merauke pun ada. Di sini bagaimana Pondok Pesantren Al-Amin ini dalam mendukung perwujudan terciptanya persatuan ini? Cara Pondok Pesantren Al-Amin ini dalam mewujudkan persatuannya ini, mungkin di awal gitu ya, santriwati yang pertama kali masuk gitu tuh, pasti ada yang namanya penyambutan dari pimpinan pastinya. Nah, dari awal santri di sini sudah ditanamkan gitu, bahwa tidak adanya perbedaan antara satu suku dengan satu yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, tidak ada. Di awal ditanamkan seperti itu. Kemudian step selanjutnya, santriwati ini dilatih untuk masuk dalam firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang di mana di dalam itu terdapat santri-santri yang berasal dari daerah yang lain, dari kelas yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian kita juga menerapkan di sini pasti ada santri-santri itu yang watak ya, bawaan watak yang entah mempunyai sifat membuli karena berasal daerah lain kan gitu. Nah, di sini kita juga menerapkan peraturan untuk mengatasi semuanya itu agar terciptalah persatuan yang kita inginkan di pondok pesantren kita ini. Jadi selain adanya sugesti di awal, kita juga memberikan peraturan yang bisa mendukung terjadinya suatu persatuan yang Setelah kita membahas, Ustazah, setelah saya menanyakan dan antum menjawab mengenai sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, saya akan beralih ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bagaimana pengamalan sila keempat di kalangan santriwati. Baik, saya rasa ya untuk pengamalan sila keempat ini bisa dikatakan bahwa kita mengamalkan dengan kuat sila keempat ini. Mengapa demikian? Karena begini, pondok pesantren kita ini terdiri dari berbagai macam organisasi terpimpin. Ya, yang mana organisasi inilah yang membantu menjalankan segala macam aktivitas santriwati. Aktivitas tersebut teratur. Nah, dalam pelaksanaannya pasti kita akan melakukan suatu musyawarah yang melibatkan di sana adanya ustazah ataupun nyai-nyai yang berkompeten dalam hal tersebut. Begitu. Nah, dari sinilah kita melakukan suatu musyawarah dan yang mana hasil dari musyawarah tersebut yang akan kita terapkan pada santri. Begitu juga dengan kalangan para santri. Kalangan para santri kita berikan mereka wadah agar supaya di sana mereka bisa membentuk suatu kelompok yang membutuhkan musyawarah. Seperti halnya kita membentuk program-program seperti adanya SSA, Filia, Muhadarah Khassah. Di sana mereka bisa bermusyawarah
kita memberikan mereka kesempatan untuk melakukan suatu penampilan. Nah, di sana mereka bisa melakukan suatu musyawarah. Ada wadah untuk melakukan musyawarah. Bagaimana caranya untuk melakukan penampilan yang baik, apa saja yang akan kita tampilkan. Nah, itu hal kecil, tetapi sangat berharga gitu. Menanamkan suatu benih-benih kemauan atau kebiasaan bagi para santri untuk melakukan satu musyawarah. Sehingga ketika mereka menjadi pengurus di sini, pengurus organisasi, mereka kembali dihadapkan untuk melakukan musyawarah sebelum menetapkan suatu peraturan atau hukuman. Kemudian begitu juga di kalangan para ustadzah, begitu juga di kalangan para kiai, begitu juga di kalangan para pemimpin lainnya. Jadi segala sesuatu yang ada di sini tidak bisa diputuskan tanpa adanya musyawarah. Disinggung bahwa Pondok Pesantren Al-Amin ini mencakup berbagai daerah, dari asal daerah bermacam-macam. Kemudian juga kapasitas santriwati Al-Amin itu juga begitu besar, banyak. Ya. Bagaimana proses musyawarah santriwati untuk mencapai mufakat? Dimana kan mereka kan ada ribuan orang gitu. Bagaimana? Dalam proses musyawarah begitu ya. Pertama, kita mendapatkan instruksi langsung dari pimpinan. Karena dalam lingkungan pesantren Al-Amin ini kan suatu keputusan itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Jadi ada hari-hari khusus di mana di situ pimpinan-pimpinan melakukan suatu musyawarah. Nah, ketika pimpinan teratas yang disebut dengan majelis kiai melakukan musyawarah, kemudian diturunkanlah hasil musyawarah itu kepada para mudir-mudir yang bisa dipertimbangkan, dimusyawarahkan lagi oleh para nyai, bagaimana cara penerapannya di kalangan para santriwati. Nah, kemudian setelah ditetapkan bagaimana caranya penerapan sesuai dengan hasil musyawarah para pimpinan di atas, kita melakukan sosialisasi begitu. Jadi kita tidak langsung semata-mata menetapkan peraturan di kalangan santri, tapi kita juga di situ melakukan sosialisasi yang bisa yang menerima usulan, yang membuka usulan atau saran dari para santriwati. Setelah kita membahas begitu banyak ya Ustazah ya, dari awal sampai akhir, mencakup persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang begitu melekat di kalangan santriwati Al-Amin. Sekarang pertanyaan terakhir Ustazah. Apakah terdapat korelasi antara pelaksanaan musyawarah sebagai pengamalan sila keempat dengan upaya perwujudan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Antara sebenarnya sila sebagaimana kita ketahui ya, Pancasila di sini, 5 Pancasila ini memang saling berkaitan, pasti saling berhubungan gitu. Jika dilihat dari pengamalan yang ada di sini antara perwujudan sila ketiga dan juga sila keempat, pasti memiliki korelasi yang sangat kuat tentunya. Mengapa? Karena seperti halnya musyawarah begitu ya. Musyawarah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dibentuk dengan adanya suatu tujuan yang sama, pemikiran yang sama, dan juga kesepakatan yang sama. Kemudian kita rangkum dalam musyawarah, gitu ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketika kita melakukan satu musyawarah, berarti kita mengatasi yang namanya suatu perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, begitu kan. Nah, jadi karena perbedaan inilah yang akan memicu terjadinya perpecahan dalam Indonesia, perpecahan dalam organisasi, perpecahan dalam struktural, kemudian perpecahan dalam Indonesia itu sendiri. Nah, karena itu pastinya antara korelasi antara sila ketiga dan sila keempat itu sangat kuat. Musyawarah tidak akan tercapai tanpa adanya persatuan. Persatuan tidak akan tercapai tanpa di dalamnya adanya mufakat dari suatu musyawarah.
Iya bener juga ya Ustazah ya. Iya kalau dilihat emang dari sila pertama sampai terakhir pastinya ada korelasi yang sangat kuat. Ustazah makasih atas waktunya yang tentunya antum lagi sibuk ya antara membagi waktu antara belajar sendiri buat kuliah dan juga mengajar dan juga sebagai wali kelas. Ya Ustazah, wali kelas berapa Ustazah? Wali kelas 3. Oh, wali kelas 3 lagi apa ya? Kelas 3 lagi masa-masa puber. Iya, kelas 3. Ya Ustazah, untuk agar tidak mengganggu waktunya lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.